Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Fernandes, NPM 22411017 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan membahas materi analisis rasio keuangan, pengertian analisis rasio, jenis dan tujuan, manfaat, dan contohnya. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu analisis keuangan yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Analisis rasio keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan beberapa jenis akun atau hasil perhitungan yang terdapat pada laporan keuangan yang kemudian dihitung dalam bentuk rasio keuangan. Pengguna analisis rasio keuangan oleh perusahaan pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua macam perbandingan, yaitu rasio tahunan sebelumnya dan rasio dari perusahaan lain. Kesimpulan yang dapat digunakan sebagai referensi. Pengertian analisis rasio. Analisis rasio keuangan adalah suatu hasil dari perhitungan yang dapat menghubungkan laporan keuangan perusahaan dengan hal lainnya, di mana dapat memberikan gambaran tentang kondisi perusahaan dagang selama tahun berjalan. Hasil dari analisis rasio ini dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk merencanakan keterkaitan dengan investor dan kreditur yang akan dilakukan oleh perusahaan agar dapat mendapatkan tambahan dana. Ketika menghitung, sebuah rasio tidak memiliki arti apabila dibandingkan dengan satu akun yang sama. Menentukan rasio tersebut harus membandingkan dengan rasio lain agar dapat menjadi analisis yang sempurna. Perusahaan juga dapat membandingkan dengan hasil perhitungan rasio saat ini dengan masa yang akan datang. Perusahaan juga dapat membandingkan dengan perusahaan pesaing yang bergerak di bidang yang sama. Jenis analisis rasio. Sedangkan macam analisis rasio diantaranya likuiditas. Likuiditas merupakan salah satu yang berkaitan dengan kas yang dimiliki perusahaan. Perbandingan kas dengan beberapa jenis akun yang dimiliki kaitannya dengan kas. Beberapa jenis penghitungan dalam likuiditas antara lain rasio lancar, rasio cair, dan rasio kas. Rasio lancar atau biasa disebut current ratio yang digunakan untuk menganalisis perbandingan antara kas dengan kewajiban atau hutang lancar. Rumus aktif lancar hutang lancar kali 100. Rasio kas, kemampuan perusahaan membayar dengan kas dengan setara kas terhadap hutang lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Rumus kas tambah surat berharga atau hutang lancar kali 100. Rasio cepat, kemampuan membayar hutang dengan ikhtiar lancar yang selalu berputar di setiap hari agar melihat likuiditasnya. Rumusnya lancar, aktiva lancar, kurang persediaan, miring kewajiban lancar, tutup kurung X 100%. Probabilitas ialah rasio yang membandingkan arti laba yang dimiliki oleh perusahaan dalam suatu periode dengan akun lain yang saling berkaitan satu sama lain. Beberapa jenis yang terdapat dalam probabilitas antara lainnya margin laba kotor, margin laba bersih, return on quality, return on assets, return on sales, dan return on capital employed. Rasio laba dengan total aktivitas. Rasio ini digunakan menghitung dengan kemampuan laba dengan jumlah aktiva yang
dimiliki oleh perusahaan. Perputaran aktivitas rasio ini digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivitas yang ada di dalam penjualan dengan menghitung metode yang akan mengetahui beberapa kali lipat penjualan perusahaan dari total yang ada. Gross profit margin, salah satu cara untuk menghitung beberapa kali lipat laba kotor yang dihasilkan penjualan perusahaan selama 1 tahun berjalan atau 1 periode. Net margin ratio, salah satu cara untuk menghitung beberapa kali lipat laba yang bersih yang dihasilkan dari penjualan selama 1 tahun berjalan atau 1 periode. Operating ratio, perhitungan untuk mengetahui jumlah biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba atas penjualan yang dilakukan perusahaan. Penjualan. Aktivitas yang dimaksud dengan hal-hal yang dilakukan dalam perusahaan untuk melakukan produksi secara efektif dan efisien. Analisis ini berkaitan dengan aktivitas perusahaan antara lainnya rasio berputar persediaan, rasio perputaran total aktivitas, dan rasio perputaran. Rasio aktivitas terdiri dari perputaran piutang, kemampuan perusahaan untuk mengetahui penjualan secara kredit dibandingkan rata-rata secara keseluruhan. Days of receivable, rasio ini rata-rata digunakan mengumpulkan piutang. Rumus piutang rata-rata X 360 hari tutup kurung penjualan kredit. Perputaran persediaan, kemampuan perusahaan untuk mengetahui persediaan yang sedang berputar berdasarkan jumlah persediaan rata-rata. Rumus harga pokok penjualan persediaan rata-rata sama dengan X. Day of inventory, periode ini rata-rata persediaan berada di gudang. Rumus persediaan rata-rata kali 300 hari harga pokok penjualan. Perputaran modal kerja. Solvabilitas merupakan perhitungan rasio yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan melunasi utang yang dimiliki tersebut yang berupa jangka pendek atau jangka panjang. Perhitungan rasio yang ada di dalam analisis solvabilitas antara lainnya rasio utang terhadap ekualitas rasio, terms and ratio. Rasio solvabilitas terdiri dari rasio modal total aktivitas, rasio modal sendiri dengan aktivitas tetap, rasio modal sendiri dengan tetap, rasio modal tetap dengan hutang jangka panjang. Tujuan analisis rasio. Adapun tujuan analisis rasio berikut ini: menentukan efisien kinerja dari manajer perusahaan yang mewujudkan catatan keuangan, membantu manajer finansial untuk memahami apa yang perlu dilakukan perusahaan, mengidentifikasi perbedaan berdasarkan yang terdapat dalam prinsip prosedur akuntansi yang digunakan, menyesuaikan saldo untuk mencapai komparabilitas. Manfaat analisis rasio. Sedangkan manfaat analisis rasio mengkalkulasi kondisi keuangan perusahaan, kinerja, membantu struktur membandingkan keuangan perusahaan dengan pesaing, membantu untuk menganalisis kinerja perusahaan, membantu sekedar mengambil keputusan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.